Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang masih dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini kita dapat menjalankan aktivitas hidup ini, termasuk adalah aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan begitu pula lah ibadah-ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap kita mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena dengan nilai ketakwaan itulah yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan baik di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini khatib menyampaikan satu tema terkait dengan cara berdiskusi atau cara berdialog atau cara berdebat sesuai dengan ajaran Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat di antara manusia memiliki sejarah yang panjang. Karena apa? Secara umum manusia itu diciptakan berbeda-beda. Karena manusia memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan warna kulit, bahasa, perbedaan tabiat, perbedaan kemampuan memahami, dan perbedaan dalam hal tingkat intelektual. Allah katakan dalam Al-Quran surah Rum ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, perbedaan manusia ternyata tidak hanya perbedaan persoalan fisik, karena sesungguhnya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang juga terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, baik perbedaan agama, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan dalam orientasi, perbedaan dalam tujuan hidup. Tetapi sesungguhnya perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan itu umum terjadi di mana-mana, termasuk adalah di kalangan akademisi. Dan potensi perbedaan itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 118, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu, namun mereka senantiasa berselisih pendapat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun memiliki potensi perbedaan yang tinggi, tapi Allah tentu memberikan jalan, memberikan panduan kepada manusia untuk mencari bagaimana perbedaan-perbedaan itu kemudian bisa menyatu dan menjadi sesuatu yang disepakati, sehingga ada mufakat di dalamnya. Karena sesungguhnya dengan mufakat itulah maka kemudian akan memiliki kesatuan pandangan dalam hidup ini,
sehingga apapun tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dituju, tentu akan berdampak positif dengan tekad yang bulat, akan bisa melakukan dan menyukseskan sesuatu yang menjadi kesepakatan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panduan Allah dalam menyatukan perbedaan pendapat dan cara pandang manusia, yaitu dengan melakukan diskusi atau melakukan dialog. Misalnya, bila terjadi perbedaan dalam persoalan keyakinan, perbedaan dalam mazhab, perbedaan dalam agama, maka sesungguhnya cara untuk menyelesaikan itu semua adalah dengan cara mendiskusikan, dengan cara berdialog, dengan cara berdiskusi untuk mendapatkan satu kesepakatan. Apa sesungguhnya yang nilai-nilai kebenaran yang bisa disepakati bersama itu. Bila terjadi perbedaan dalam prinsip baik individu maupun kelompok, maka bisa dilakukan secara diskusi dan dialog, bukan sebaliknya. Perbedaan itu kemudian memunculkan sebuah sifat menghujat, perbedaan menekan, menghina, menyalahkan, merendahkan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari pertikaian karena adanya perbedaan pendapat dan cara pandang itu, maka diperlukanlah adanya dialog dan diskusi itu. Dalam Al-Quran, banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah makna diskusi, makna dialog, makna diskusi, makna debat. Istilah itu bisa digunakan dengan istilah hiwar. Ini terungkap dalam surah Al-Kahfi ayat 34. Ada juga digunakan istilah al-mira, Quran surah Al-Kahfi ayat 22. Juga digunakan istilah al-muhajjah, surah An-Nisa ayat 165. Bisa juga digunakan kata asyura, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 15. Dan istilah yang umum yang sering digunakan orang untuk menunjukkan sebuah diskusi, dialog, perdebatan itu adalah dengan istilah al-jadal atau al-mujadalah dalam surah An-Nahl ayat 125. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah mujadalah atau al-jidal adalah sebenarnya bermakna berbantah-bantahan, bermakna bermusuhan atau bertengkar, juga bermakna secara umum bisa juga dimaknai dengan istilah diskusi. Nah, istilah al-jadal ini adalah mengandung sesungguhnya lebih berkonotasi kepada hal yang negatif, yaitu karena memang kalau orang menggunakan istilah al-jidal atau mujadalah, sesungguhnya pada hakikatnya adalah orang berupaya untuk mencari sebuah kebenaran, untuk mencari memenangkan dalam diskusi itu, bukan mencari sebuah mana yang sesungguhnya nilai yang paling benar di dalamnya, tetapi sesungguhnya dalam istilah mujadalah itu adalah dalam rangka memenangkan dalam sebuah perdebatan. Berbeda dengan istilah hiwar. Hiwar adalah digunakan dalam istilah dialog, diskusi, adalah dalam rangka mencari mana sesungguhnya dari sekian banyak yang benar yang dinyatakan benar itu, mana yang paling benar, maka istilah itu lebih digunakan dengan istilah khiwar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah hanya membolehkan kepada orang-orang yang beriman untuk menggunakan metode mujadalah dalam berdakwah, dalam menyampaikan sebuah nilai-nilai kebenaran dan mengajak kepada aktivitas kebaikan adalah dengan menggunakan diskusi-diskusi untuk mencari dan menunjukkan sebuah nilai kebenaran dengan cara billati hiya ahsan. Inilah yang diungkapkan dalam surah An-Nahl ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbantah-bantahanlah kamu dengan cara yang lebih baik, bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa-siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk. Menurut Yusuf Al-Qardawi, bila direnungkan ayat Al-Quran surah An-Nahl 125 ini, maka akan kita dapatkan sebuah hal yang menunjukkan sebuah perbedaan dalam perintah memberikan pengajaran yang baik dengan mujadalah. Ketika al-mau'izatil hasanah itu digunakan dengan kata hasanah, yaitu dengan cara yang baik. Kita mengajari orang dengan cara yang baik, kita memberikan nasihat kepada orang dengan cara yang baik. Tetapi ketika kita menggunakan istilah mujadalah,
maka kemudian Allah memerintahkan dengan kata billati hiya ahsan, bahwa berdebatlah kamu, berdiskusilah kamu, berdialoglah kamu, tapi dengan cara yang lebih baik lagi. Artinya adalah bahwa ketika terjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan di situ, maka balaslah dalam dialog itu yang lebih baik, yaitu menggunakan kata ahsan. Bahwa sesungguhnya dalam diskusi bahwa kita boleh berbantah-bantahan, tetapi juga dengan menggunakan dengan cara billati hiya ahsan. Sebab kadang-kadang dalam hal perbantahan ini sering terjadi adalah perbedaan pendapat dalam diskusi akan mendorong orang untuk mengungkapkan kata-kata kasar dan kekakuan dalam interaksi, sehingga ini tidak menarik hati lawan bicara kita. Al-Hashimi pernah mengatakan, bila dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu diperlukan perdebatan, maka lakukanlah. Tetapi ingat bahwa perdebatan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang elegan, cara-cara yang tidak menjatuhkan. Kemudian Al-Hashimi juga mengatakan bahwa umumnya manusia itu memiliki jiwa yang dan berwatak sombong dan keras kepala. Apabila dia menganggap bahwa pendapatnya yang benar atau bernilai, maka kemudian dia akan berupaya mempertahankan pendapatnya itu. Apalagi kemudian dia berupaya untuk bisa mempertahankan itu. Apabila dia kalah dalam perdebatan itu, maka dia takut akan merendahkan martabatnya. Oleh karena itu menurut Al-Hashimi, ketika kita melakukan dialog, berdiskusi, berdebat, maka dengan cara-cara yang baik, sehingga kemudian itu tidak merendahkan orang lain. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara berdebat, cara berdiskusi yang baik adalah menghindari kesombongan kita dengan watak keras kepala, ngeyel, dan mau menang sendiri, sehingga tidak menghargai apalagi menerima pendapat orang lain. Dalam berdebat juga kita harus memfokuskan diri dari hal-hal apa yang titik persamaan yang kita peroleh antara kita dengan orang lain, bukan memperbesar perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kita dengan orang lain. Carilah titik persamaan-persamaan itu, baru kita beralih kepada hal-hal yang berbeda untuk menyelesaikan hal-hal yang berbeda itu. Kemudian dalam Islam juga dalam perdebatan itu harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan juga tidak merendahkan lawan bicara, apalagi menghujat dan menghinanya. Satu contoh kecil diskusi yang dicontohkan, dialog yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hidupnya adalah suatu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan dia bertanya kepada Rasulullah dalam dialog itu, "Ya Rasulullah, bolehkah aku melakukan perbuatan zina ya Rasul?" Para sahabat ketika itu marah sekali dengan pertanyaan dan dialog yang diajukan oleh pemuda ini. Tapi Rasulullah menanggapi dengan tanggapan yang tidak kemudian marah, tidak menunjukkan muka yang marah, dan Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk duduk. Dan kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah kemudian Rasulullah menyatakan iya atau tidak? Ternyata jawaban dari dialog itu adalah Rasulullah kemudian kembali bertanya kepada pemuda itu bahwa apakah dia memiliki seorang ibu, apakah dia memiliki bibi, apakah dia memiliki saudara perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ibumu, bibimu, saudara perempuanmu dan anak perempuanmu dijinai orang, bagaimana kemudian perasaanmu? Maka kemudian pemuda itu mengatakan bahwa itu tidak baik ya Rasulullah. Bahwa kemudian Rasulullah memegang kepalanya dan Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya." Sejak saat itu pemuda ini tidak lagi melakukan perbuatan zina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial tentu kita tidak bisa dilepaskan dari diskusi, dialog dan perdebatan. Namun dalam diskusi dan dialog itu maka tentunya kita dituntut untuk bisa melakukan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jangan sampai dialog yang kita lakukan itu merendahkan orang lain, menghujat orang lain, menghina orang lain, yang kemudian menjadi sebuah permusuhan di antara kita. Maka itulah yang akan memperbesar perbedaan-perbedaan dan permusuhan di antara umat Islam ini. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha masata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fatazawwadu fa inna kharajat taqwa. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim waskurkum was'alu min fa'li yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.